Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan juga salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu, yaitu beliau Bapak Meril Kurniawan MPDI. Baik teman-teman, yang mana pada kesempatan kali ini di sini saya Tasya Olivia Lestari dari kelas PGMI karyawan semester 2 akan mempresentasikan makalah perkembangan masa parental, yang mana makalah ini saya susun guna memenuhi tugas mata kuliah psikologi perkembangan. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk di latar belakang, yang mana perkembangan manusia merupakan proses yang dimulai sejak dalam kandungan hingga akhir kehidupan. Salah satu tahap paling penting adalah masa parental, yaitu masa sebelum kelahiran. Pada tahap ini terjadi yaitu pembentukan struktur tubuh dan juga sistem organ yang menjadi dasar bagi kehidupan manusia selanjutnya setelah lahir. Seperti itu teman-teman. Perkembangan prenatal sangat menentukan kualitas fisik, kualitas mental, dan juga emosional individu. Gangguan pada tahap ini dapat berdampak jangka panjang, bahkan juga seumur hidup. Oleh karena itu, di sini penting banget untuk memahami proses perkembangan prenatal secara menyeluruh, ya. Yang mana pada kesempatan kali ini terdapat poin-poin yang dapat kita bahas, yaitu yang pertama tentang pertumbuhan dan juga perkembangan, yang kedua tahapan perkembangan masa parental, yaitu terus faktor yang mempengaruhi perkembangan prenatal dan juga pandangan psikologi krisis terhadap masa prenatal. Seperti itu teman-teman. Terus langsung saja kita ke definisi pertumbuhan dan juga perkembangan, yang mana pertumbuhan adalah perubahan fisik yang bersifat kuantitatif, seperti bertambahnya ukuran tubuh dan juga jumlah sel. Sedangkan perkembangan adalah perubahan kualitatif yang mencakup kemampuan fungsi seperti kognitif dan juga emosionalnya. Dalam masa prenatal, kedua proses ini berjalan bersamaan dan menjadi dasar utama kehidupan manusia setelah lahir. Jadi di sini kita harus benar-benar mengetahui tahapan bagaimana dalam masa prenatal, yaitu masa sebelum lahir, seperti itu. Karena hal tersebut akan menentukan masa selanjutnya setelah kelahiran, gitu. Baik teman-teman, terus lanjut ke tahap perkembangan masa prenatal, yaitu untuk tahap germinal, yaitu sekitar 0 sampai 2 mingguan, ya. Di situ akan terjadi pembuahan atau fertilisasi, terus terjadi zigot membelah dan menuju rahim, dan yang ketiga implantasi pada dinding rahim. Dan yang kedua yaitu tahap embrionik, yaitu sekitar umur 2 sampai 8 mingguan. Nah, tahap ini yaitu tahap pembentukan organ tubuh. Terus tahap jantung mulai berdetak dan juga sistem saraf mulai terbentuk. Terus di tahap fetal, yaitu sekitar 8 minggu sampailah kelahiran, itu yaitu terjadi penyempurnaan organ tubuh, pertumbuhan ukuran tubuh pesat, dan juga janin mulai bergerak, organ siap berfungsi, seperti itu. Nah, faktor yang mempengaruhi perkembangan prenatal yaitu antara lain adalah faktor genetik. Yang kedua yaitu kesehatan dan juga nutrisi dari ibu. Dan yang ketiga lingkungan, bisa jadi polusi, obat, dan juga alkohol itu juga sangat berpengaruh, ya. Terus faktor psikologis atau stres dari ibundanya. Jadi ketika masa hamil atau masa ketika mengandung harus benar-benar dijaga emosional ibunya, karena itu juga akan mempengaruhi bayi yang ada di dalam tubuh, seperti itu. Terus faktor sosial ekonomi. Nah, jadi semua faktor ini saling berinteraksi dalam menentukan kualitas perkembangan janin saat lahir tentunya, ya teman-teman. Terus yang kedua, pandangan psikologi kritis. Psikologi kritis menekankan bahwa perkembangan prenatal tidak hanya dipengaruhi faktor biologis, tetapi juga dapat dipengaruhi
oleh sosial dan juga budaya. Yang pertama yaitu lingkungan sosial mempengaruhi kesehatan ibu juga. Terus kemiskinan dapat meningkatkan resiko gangguan janin. Seperti itu. Terus ada juga akses kesehatan menjadi faktor penting. Jadi ketika ibu itu lagi mengandung, itu harus benar-benar harus benar-benar mengetahui kesehatannya, harus merawat tubuhnya dengan baik, kesehatannya harus terjaga seperti itu. Nah, setelah itu juga saya menguji tentang contoh kasus perkembangan prenatal yang mana juga terjadi pada lingkungan nyata pada saat ini, yaitu yang pertama ada kasus dampak kekurangan nutrisi pada ibu hamil. Nah, jadi di sini seorang ibu hamil di daerah dengan kondisi ekonomi yang rendah dapat mengalami kekurangan gizi selama kehamilan. Asupan makanan yang tidak mencukupi menyebabkan bayi lahir dengan berat badan rendah atau disebut juga dengan BBLR. Ya, dan juga dapat dianalisis faktor penyebabnya yaitu nutrisi dan kondisi sosial ekonominya. Terus dampaknya yaitu pada pertumbuhan janin terhambat sehingga mengalami penurunan berat badan. Jadi tidak ideal gitu teman-teman. Terus yang kedua, ada juga kasusnya yaitu pengaruh stres ibu terhadap janin. Nah, seorang ibu hamil mengalami stres berat akibat masalah keluarga ya. Terus selama kehamilan ia sering cemas dan juga sering kurang istirahat. Dan di sini juga dapat dianalisiskan stres dapat meningkatkan hormon kortisol, dapat mempengaruhi perkembangan otak janin dan juga dapat beresiko pada anak mengalami gangguan emosi. Jadi di sini harus benar-benar ketika ibu itu lagi mengandung, lagi kehamilan harus benar-benar dijaga tentang emosionalnya dan juga kesehatannya. Terus ada juga yang ketiga yaitu paparan zat berbahaya atau rokok ya. Jadi seorang ibu tetap merokok selama kehamilan. Jadi bayi yang dilahirkan mengalami gangguan pernapasan. Jadi dapat dianalisiskan rokok itu kan mengandung zat beracun gitu, menghambat suplasi oksigen ke janin dan juga dapat menyebabkan kelahiran prematur seperti itu. Nah, langsung saja selesai sudah di kesimpulan. Nah, dapat disimpulkan yaitu perkembangan masa prenatal merupakan tahap awal kehidupan manusia yang sangat penting. Dan juga tahap ini terdiri dari germinal, embrionik dan juga fetal. Perkembangan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti genetik, lingkungan, psikologis dan juga sosial. Perspektif psikologi kritis menunjukkan bahwa kondisi sosial juga berperan penting dalam perkembangan janin. Seperti itu. Dan juga terdapat sarannya yaitu ibu hamil perlu menjaga kesehatan dan juga nutrisi. Yang pertama, yang kedua juga lingkungan harus mendukung kesehatannya ibu. Dan juga pemerintah perlu meningkatkan akses layanan kesehatan bagi mereka yang mungkin kurang mampu. Nah, di situ sedang hamil, jadi harus butuh kesehatan yang bagus gitu dan lingkungan yang bersih. Perlu edukasi tentang pentingnya masa prenatal karena di sini juga juga mempengaruhi perkembangan generasi-generasi selanjutnya gitu. Jadi di sini kita harus benar-benar mengetahui atau mempelajari tentang masa-masa prenatal pada bayi sehingga dapat menghasilkan keturunan atau janin yang baik seperti itu. Baik, terima kasih teman-teman dan juga kepada dosen pengampu. Terima kasih. Demikian adalah presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk teman-teman yang mau bertanya atau berkomentar bisa langsung klik komentar di bawah ya. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.